pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan pernyataan itu pernyataan dan juru selamat pernyataan Allah yang Maha Besar dan bukan dikatakan Yesus itu Maha Besar. Dan baca dulu, jangan lewatin, baca dulu dannya dan juru selamat kita Yesus. Itu Yesus. Nah itu udah dijelasin gelarnya udah. Itu perjanjian baru sekarang, bro. Jadi yang Maha Besar di situ siapa? Yesus Kristus, dan banyak ada 5 lagi ayatnya tambahan sebagai Yesus mengaku Allah. Tambahan ayatnya kamu bisa baca juga di Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Yesus juga mengaku sebagai Allah. Ayat tambahannya ada 5 lagi luar kepala bisa saya sebutin. Anggaplah saya juga gila kayak Anda ya, anggaplah. Enggak, Anda yang gila. Anda gila, minum obatlah. Minum obatmu. Sekarang apanya Yesus yang Maha Besar? Biji sakarnya kah atau apanya yang Maha Besar Yesus itu? Yang jelas itu, Allah Maha Besar itu yang dicontek Al-Quran. Itulah besarnya, makanya dicontek Al-Quran karena besarnya Tuhan saya itu. Dicontek sama Al-Quran, ditulislah Allah Maha Besar. Padahal Tuhan kami dulu yang Allah besar, kalian contek karena besarnya. Iya kan? Jujurlah kau kan nambah 6 Allahmu itu baru Maha Besar. Gitu ya. Oke ya, kita masuk ke original teksnya ya. Boleh ya? Boleh ya? Gak usah, saya nggak bawa ini, nggak bawa kacamata. Saya udah tua. Sama, saya juga lagi di jalan ini. Nggak usah, saya di mobil malah. Saya nggak bisa ini, handphone saya lagi di itu. Tadi lagi Simba itu tadi ngajak saya naik, makanya saya naik. Gitu. Kalau Anda lihat di original teksnya, kata Maha Besar di situ dalam bahasa Yunani-nya itu adalah megas. Megas artinya nyaring. Ya, saya lagi Yesus Tuhan Anda itu Maha nyaring gitu ya. Ya, saya lagi duduk ini di jalan nih, jadi nggak bisa bawa buku Alkitab Bible Ibrani. Itu udah diterjemahin sama ahlinya. Itu sudah diterjemahin sama ahlinya. LI udah diterjemahin, jadi nggak bisa diganggu gugat. Tapi original teksnya kan di situ jelas sekali megaf. Iya, udah diterjemahin. Kita kan memakai LI, jadi udah sesuai dengan terjemahan, nggak bisa diganggu gugat. Jadi mana yang benar, original teksnya atau ininya? Ya kan udah benar, makanya dibenarkan. Kalau nggak benar kan nggak mungkin di Indonesiain. Karena benar makanya di Indonesiain. Tuhan Anda Maha nyaring ya? Siapa yang bilang? Kamu jangan plesetin, bahasamu tuh nyasar di mana? Maha nyaring, kamu tuh nambah-nambahin. Kalau menghujat jangan begitu caranya. Saya tanya sama Anda, itu kan terjemahan yang niru-niru Al-Quran. Kata siapa? Udah saya bilang tadi, Allah Maha Besar Tuhan Yesus itu tidak ada kata Allah di dalam Bible original teks Yunani. Kalian contek di Al-Quran Allah Maha Besar kami yang tidak ada juga Maha, tidak ada kata Maha di dalam bahasa Yunani. Kalau masih yang dikenal Maha Besar itu hanya Tuhannya Islam. Nah sekarang kita lihat original teksnya, ternyata original teksnya mengatakan megas atau megas. Memang sih yang bontot-bontot itu galak-galak. Anak-anak bontot itu memang galak-galak di mana-mana. Nyaring. Kayak tetangga gua, anak bontotnya tuh paling galak tuh, heran gua. Ya gak kita ini diri. Bos. Anak bontot nggak tahu diri. Kita sesuai dengan ilmu bos, bukan hanya modal congor. Original teks dari kata Maha Besar yang diterjemahkan keliru itu adalah megas. Megas dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya artinya nyaring atau keras. Berarti Anda punya Tuhan Maha keras atau maha nyaring. Saya baru ngasih satu ayat ke kamu, Yesus mengaku Allah, kamu udah kebakaran jenggot. Saya udah ngomong ada 5 ayat Yesus yang mengaku sebagai Allah. Kamu jangan kebakaran jenggot. Ada tidak ada. Nanti kamu stroke. Tuhan kok nggak ada satupun ayat itu. Itu baru saya ayat aja saya kasih kamu stroke. Gimana kalau kasih 5 ayat lu? Tuhan Maha keras aja kamu udah kerepotan. Gua kasih 5 ayat lu bisa pingsan lu di situ lu. Ingin menipu tapi ternyata nggak bisa.
Karena itu kamu menggunakan terjemahan. Kalau mau jadi pintar, sekali-kali orang Kristen itu pakai akal. Turunkan suaramu kalau mau pintar, turunkan. Jangan keras-keras. Di sini banyak orang berisik. Ada orang lagi bikin obat di tangga. Masya Allah. Nggak usah teriak-teriak. Di situ Tuhanmu disebut. Saya baru ngasih satu ayat aja, kamu udah baru satu ayat saja. Sudah ketabok ayat sendiri. Udah pingsan lu, baru satu ayat gua kasih lu. Original teksnya mengatakan Megas. Sekarang gini, sekarang kamu baca dulu. Tuhan maha keras. Tuhan maha nyaring. Baca dulu. Sekarang kamu baca dulu Wahyu 21 ayat 67. Sudah ini aja dulu, udah baca dulu biar kamu paham. Ini baca aja dulu. Sudah satu kamu dipermalukan. Wahyu 21 soalnya kamu satu ayat aja udah ternyata terjemahan kitabmu salah. Harusnya nggak nyambung kamu tuh. Dewa maha keras. Kamu modal congor doang. Dewa maha nyaring. Modal congor doang, gak ada ilmu. Enggak, Bang Rekson, kok nggak berani diskusi yang benar? Dia nggak berani modal congor. Anda nggak berani. Kalau mau diskusi benar, Anda cuma 1 menit bertahan, bro. Kalau Anda diskusinya ngawur bisa sejam bertahan. Tapi kalau diskusi benar 1 menit Anda KO. Serius? Iya, makanya satu-satu, jangan main keroyokan. Gak ada yang keroyok. Itu ayatnya dia nggak paham. Udah dijelas ada di situ dan. Di mana Anda dikeroyok? Di mana Anda dikeroyok? Saya adalah guru dan original guru dan polisi itu tidak dikatakan maha besar. Kata penunjuknya itu aja kamu tidak maha besar. Di dalam aslinya terjemahannya harusnya itu adalah ayat maha aja keras, ayat atau aja maha nyaring, kasihan, atau maha kemuncang. Terguncang aja ayat aja kamu sudah terguncang. Atau maha mengejutkan. Itu dalil. Makanya Juma begitu ada toa masjid, Allah Akbar. Oh, saya senang banget dengarnya itu. Wah, orang itu lagi memuji Tuhan Yesus Kristus. Itu dalam hati saya. Saya toleransi itu. Senang, saya bangga. Makanya kalau ada di sini, jangan berisik, diam dengar. Saya gitu. Itulah ya. Makanya saya sering katakan tidak mungkin dalam keadaan bersamaan orang Kristen itu waras. Dalam bersamaan dia belajar karena yang ngomong begitu nggak punya ilmu. Udah saya bilang yang bontot itu nakal-nakal. Di sini tetangga saya tanya, bontot itu nakal. Sekarang saya tanya, Titus itu ditulis dalam bahasa apa? Titus itu ditulis dalam bahasa apa? Ya, Titus pertama kali ditulis dalam bahasa apa? Sesuai seleramu, kamu butuh bahasa apa? Enggak. Saya minta Anda itu buktikan bahwa Kristen itu tidak pernah waras. Bahasa Sunda Kristen juga itu ada. tidak pernah waras kalau belajar Bible. Bayangkan aja saya tanya. Pertanyaanmu itu nggak usah melenceng-lenceng. Kamu butuh bahasa tanya, kan? Apa? Pertanyaan saya sederhana bahasa kan? Sunda juga ada. Bahasa Jawa juga ada. Titus itu ditulis oleh penulisnya pertama kali dalam bahasa apa? Ya, kamu ngomong pertama kali dong. Ngomong bahasamu itu nggak nyambung. Bahasamu itu yang jelas. Pertama kali kitab Titus itu dituliskan dalam bahasa apa? Nggak bisa bicara. Karena kapan kamu jujur, kamu waras. Kapan kamu waras, kamu keluar dari agamamu. Makanya kau harus gila. Untuk menjadi oten, kau harus gila. Karena hanya dengan gila, kamu bisa sembunyi dari kebenaran. Saya kan nanya samamu. Kitabmu itu pertama kali dituliskan dalam bahasa apa? Kamu bilang bahasa Sunda boleh, kan miring namanya itu, ndak waras kau. Kamu tadi nggak ngomong pertama sekali, Dul. Kamu tadi pertama saya ulang pertanyaan. Saya ulang pertanyaan. Kamu baru ngomong pertama sekali. Pertamanya kitab kamu ngomong Titus itu ditulis dalam bahasa apa pertama kalinya? Pertama sekali ditulis dalam bahasa Ibrani. Ketawa pundak lutut kaki. Ketawa pundak lutut kaki. Bang Rekson, dasar ketawa kan dari Ibrani diterjemahin ke bahasa Yunani. Aduh, nak belum tahu kau, nak udahlah, nggak usah berbagi, kita bicara ayat aja. Jangan jadi badut di sini, Bang. Kamu iniin Paulus penulis dari kitab Ibrani, Titus.
Kitab Titus itu ditulis oleh Paulus. Paulus tidak pernah menulis sebuah kitab dengan menggunakan bahasa Ibrani. Paulus itu menulis kitab dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena kitabnya bukan untuk Yahudi, kitabnya untuk Romawi dan Yunani, orang-orang pagan. Jadi untuk mengetahui supaya tidak ditipu oleh lain, lihat original teksnya. Ternyata diterjemahkan Allah Maha Besar di situ, bahasa original teksnya adalah megas. Megas artinya apa? Bisa keras, bisa nyaring, bisa kencang, bisa juga mengejutkan. Berlimpah, sombong, lengkap, galak. Udah ini. Sekarang kamu Jumani. Loh, iya ini 12 murid Tuhan Yesus itu Yahudi, 17 itu murid Yesus itu mayoritas Yahudi. Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Bang Zuma, saya mau bertanya, boleh Bang Zuma? Saya mau bertanya. Sebentar, Bang Rekson. Diam dulu, saya mau bertanya, Bang Rekson. Yesus itu ketika dia menyebut bapaknya, selalunya dengan Bapa kan? Bapa. Kenapa waktu mati teriak Eli? Karena itu kan Yesus. Nggak ada tertulis di Alkitab begitu. Kamu yang tertulis saja ngomongnya, dia jangan panggil, di luar. ya Bapak. Nggak Ya ada kan? tertulis Kenapa di waktu situ di mati dia teriak Eli? Nggak ada teriak-teriak Ayo. di Alkitab di situ. Mana ada tulis teriak di situ? Kamu jangan kamu tambah-tambahin. Mana ya? Dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring itu apa? Tulisannya mana tulisannya suara nyaring? Emang orang bisik-bisik bisa nyaring? Suaranya nyaringnya mana? Ada kata suruh suara nyaring nggak? Kamu tambah-tambahin aja, nak aja lu. waduh, nggak pernah baca Bible nih orang. Dia nggak pernah baca. Suara nyaring, teriak-teriak. Mana ada kata teriak-teriak di situ? Kamu jangan tambah-tambahin. Kayak gini kok naik apa? Nama saya tuh Waduh. nggak boleh tambah-tambahin kata-kata. Matius 27 nomor 46. 46. Eli lama sabaqtani. Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Iya kan udah teriak-teriak nggak? Mana teriak-teriaknya? Dan suara nyaring itu apa? Mana ayat? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Suara nyaring itu bisik-bisik. Bisik-bisik. Lu otak taruh di mana sih lu? Teriak-teriak kamu jangan tambah-tambahin. Mana teriak-teriaknya? Terus suara nyaring itu gimana maksudnya? Teriak-teriaknya mana? Kalau dia Suara bisik-bisik nyaring apa? Kali dia teriak Eli. Kamu menambah-nambahin. Eli. Naik cuma jadi ban. Gimana? Lucu. Aduh. Lari. Nggak tahu ditendang mungkin. Iya. Jadi di situ ya teman-teman, Titus 1 nomor 13, di situ tidak ada Allah Maha Besar. Jadi itu ada tipuan yang dicoba untuk digunakan untuk misionaris. Di situ hanya kata megas, sama seperti yang Matius 26 nomor 46 tadi. Matius 27 itu yang ada adalah kata megas, artinya nyaring. Jadi Yesus berteriak dengan suara nyaring. Itu ya, Matius 27 nomor 46 sama mega dengan yang ada dalam Titus 1 nomor 13, mega juga. Megas dalam bahasa Yunani. Jadi kita orang Islam jangan mau dibodohi dengan terjemahan konyol kayak gitu ya. Lanjut. Ya, selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bisul di otaknya. Ganti nama. Masih ada bisulnya di otak. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, walaupun ada caci. Yesus tetap pada esensinya adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ada yang memberkati, yang ada Bapa Allah. Kasihan.